Dan kasus ini juga telah memenangkan pra peradilan pada tanggal 29 November tahun 2016. Ya, di situ putusan daripada hakim pra peradilan bahwa kasus ini merupakan ranah daripada perpajakan. Jadi bukan kewenangan daripada kejaksaan. Dan itu saya sampaikan, saya jelaskan. Jadi makanya cukup lama karena saya jelaskan secara rinci tadi. Ya, kronologinya bahwa saya hanya komisaris, kemudian sampai adanya pra peradilan tanggal 29 November tahun 2016 untuk kasus yang sama persis. Ya, jadi intinya di situ. Ada pertanyaan? Ya, saya sebagai warga negara taat hukum lah. Intinya ini adalah hal yang sama persis, kemudian diulang lagi, dan tentunya saya jelaskan bahwa kondisinya sudah berbeda, bahwa kasus ini telah selesai di pra peradilan. Semua bukti-bukti itu juga sudah disampaikan, termasuk surat dari BPK, termasuk juga surat keterangan dari Kementerian Keuangan tanggal 18 November tahun 2016. Itu sudah dipakai semua sebagai alat bukti. Tapi hakim pra peradilan memutuskan bahwa ini merupakan ranah daripada perpajakan. Jadi bukan kewenangan Kejaksaan Agung. Jadi saya sampaikan bahwa alat bukti apapun yang dibawa selama objeknya sama, ya tentu ini tetap merupakan kewenangan daripada perpajakan. Tanggapannya soal pencekalan selama 6 bulan Bapak dari Baris. Oh, itu kan terkait dengan SMS. Ya, tersangka. Jadi bukan masalah ini kan, lain. Itu nanti coba kita lihat di pra peradilan ya. Menyatakan bahwa ini sudah murni unsur pidana korupsi dan bahkan dalam waktu dekat akan menerbitkan sprindik khusus. Tanggapannya Pak? Kenapa? Dalam waktu dekat Kejaksaan Agung akan menetapkan sprindik khusus lagi dan sudah menetapkan ini murni pidana korupsi. Pidana korupsi. Seperti apa tanggapannya? Siapa yang bicara begitu? Yang bilang dari Pak Ardi. Kenapa? Yang bilang tadi Pak. Ya kan baru ngomong, coba nanti kita lihat ya dengan. Khusus Pak mungkin Pak? Enggak. Saya hanya menyampaikan kesaksian saya saja. Siapa Pak jadi tersangka Pak? Hah? Siapa jadi tersangka Pak? Saya sebagai warga negara, saya taat hukum. Tapi saya punya hak hukum juga. Pak, mengenai penetapan tersangka yang di Baris Krim, ada indikasi syarat Besok. Pak, Besok aja, besok. Pak, ada indikasi syarat politik Pak? Sebelah kanan Pak. Oh, datang dong. Saya pasti ada. Itu kan masalah SMS saja. Yang PHK Pak, terkait PHK. Dikit Pak. Kita bicara. Itu sudah. Sorry. Ini Pak, sama Yoga Pak. Nah ini, kan tadi aja. Ini sudah diputus. Itu yang baru ngomong tuh. Diselesaikan? Hah? Mesti ada tambahan? Kenapa? Jadi gini. Siap dulu tuh Bang, bareng-bareng biar nggak 2 kali. Iya, bareng-bareng Pak. Siap nggak tuh? Tunggu Bang. Bang, foto dulu Bang. Ya, foto dulu aja santai lah Bang. Ini Bang. Kabel. Mungkin masa lebaran. Kabel. Taruh bangku. Dia mau pegangin nggak Pak? Oke, siap yuk. Ya. Ya Bang, ayo. Oke, udah ya? Oke, tadi Haritanu mengatakan bahwa sesuai putusan pra peradilan, ya, ini sudah diputus bukan perkara tindak pidana korupsi. Perkara yang diusut ini hanya satu, yaitu restitusi pajak mobil aid.
restitusi pajak mobil aid. Yang sekarang pun itu panggilannya pun sama. Ya, restitusi pajak mobil aid yaitu dugaan penyalahgunaan faktur. Putusan pra peradilan mengatakan bahwa perkara restitusi pajak bukan kewenangan kejaksaan. Oke, sesudah putusan itu keluar, nanti akan kalian terkejut. Inilah SP3 kejaksaan. SP3 kejaksaan dalam kasus mobil aid, coba lihat ini, biar kalian terkejut lagi. Coba saya bacakan ya. Inilah SP3 kejaksaan ya. Menghentikan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi terhadap pembayaran restitusi dari PT Mobil Aid. Tahunnya sama 2008. Menghentikan tindak pidana korupsi. Itu ditandatangani Direktur Penyidikan dari Jampitsus. Ya, menghentikan tindak pidana korupsi, kata-kata. Ya, tahu-tahu dipanggil lagi, mana? Bentar. Dipanggil lagi dengan panggilan yang 100% sama. Oke. Panggilan yang sekarang, coba ya, panggilan yang sekarang juga mengatakan, ini panggilan yang sekarang 2017. Oke, coba kalian baca ya. Dugaan tindak pidana korupsi terhadap pembayaran restitusi PT Mobil Aid. Itu panggilan yang sekarang. Tapi di SP3-nya juga menghentikan ya, menghentikan perkara kok tindak pidana korupsi mobil aid, restitusi mobil aid. Jadi 100% sama. Di pengadilan pun, waktu kebetulan saya yang mewakili Haritanu di Pengadilan Selatan, tim jaksa sudah berulang-ulang mengatakan yang kami usut perkara korupsinya. Itu kata jaksa. Persis seperti kata Jampitsus tadi. Yang kami usut, tapi oleh hakim mengatakan perkara restitusi pajak bukan perkara korupsi karena sudah ada lex spesialis, yaitu kewenangan PPNS kantor pajak. Contoh sampai waktu itu perdebatan di sidang, contoh penyeludupan, ya, itu merugikan negara misalnya, tapi itu bukan kewenangan, bukan perkara korupsi, perkara kewenangan dari bea cukai. Jadi hari ini mau ditambah 1000% pun bukti, mau ditambah 100 pun, tetap perkaranya adalah sama, yaitu perkara restitusi yang oleh jaksa sendiri ditandatangani ini, ya, mengatakan menghentikan perkara korupsi PT Mobil Aid. Ya, jadi kalau alasannya karena ada ditemukan bukti baru, itu sama saja seperti perkara cerai, lu tambah 2000 bukti pun tetap perkara cerai adalah kewenangan dari pengadilan umum atau pengadilan agama. Tidak mungkin dipindahkan ke pengadilan militer. Karena itu sudah kewenangan. Jadi yang dipersoalkan oleh putusan pra peradilan itu bukan soal kurang bukti, tapi siapa yang berwenang masalah restitusi. Dan itu katanya di sini di putusan ini. Itu kira-kira pembelaan kita. Jadi yang didalilkan oleh Jampitsus tadi sama siapapun dari kejaksaan itu juga didalilkan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ini dia nih. Nah, ini dia nih. Tahan bang. Tahan. Tanggalnya 30 Desember 2016. Direktur Penyidikan. Redaksinya ini sama persis 100% dengan surat panggilan. Yaitu surat panggilan. Nah ya, lihatin ke atas bang. Ini jadi surat panggilan nih. Nah, ini dia nih. Juga restitusi. Ingat, restitusi pajak mobil aid, restitusi pajak mobil aid, restitusi juga di sini. Ya, semua restitusi. Jadi tidak ada perubahan. Sehingga kalau ahli hukum pasti akan mengatakan ini soal siapa yang berwenang. Bukan soal alat bukti. Ya, mau 1000 lagi bukti pun tetap ini perkara restitusi. Dan itu sudah jelas menurut Pengadilan Negeri Jakarta Selatan itu kewenangan PPNS Ditjen Pajak. Dan anehnya putusan itu dengan sukarela diterima oleh kejaksaan, bahkan sudah ditandatangani SP3-nya dengan menunjuk kepada putusan pra peradilan. Jadi dasar diterbitkannya SP3 ini adalah putusan pra peradilan. Jadi dari 2015 sampai sekarang sama semua, yaitu restitusi pajak PT Mobil Aid. Oke? Surat pemanggilan tadi bang? Hah? Surat pemanggilan. Oke.
Anda bisa lihat ini surat pemanggilan ya. Ya. Restitusi pajak PT Mobil E. Oke. Restitusi itu jangan foto berdiam dulu. Restitusi pajak mobil E. Selalu begitu. Ya. Yang sama isinya persis dengan ini. Ini yang nomor 1 ini. Ya, nomor 1 ini sama isinya sama persis ini. Ya. Sama persis. Artinya perkara ini nggak mungkin bisa diungkit lagi Bang ya? Kalau di Amerika perkara seperti ini bisa dianggap, kalau di Amerika itu contempt of court. Kalau di Indonesia Bang? Di Indonesia memang nggak ada undang-undang contempt of court. Tapi kan harus dihormati putusan pengadilan. Kan institusi hukum itu kan untuk melaksanakan putusan pengadilan gitu loh. Ini kalau misalnya dibilang ini bukan restitusi, ya kita bisa kita maklum perkara baru. Ini kan restitusi pajak mobil E. Kata-katanya nih, coba. Menghentikan, ini dari mana? Menghentikan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi terhadap pembayaran restitusi permohonan PT Mobil E tahun 2007-2008. Panggilannya sama seperti itu persis, tiba-tiba disidik lagi. Yaitu dugaan tindak pidana korupsi terhadap pembayaran restitusi permohonan PT Mobil E 2007-2008. Coba nih, bagi yang bisa bahasa Indonesia pasti, wah ini kok aneh, 100% sama. Jadi biasanya kan putusan pra-peradilan itu kalau kurang bukti bisa menang. Ini bukan soal kurang bukti. Pengadilan mengatakan intinya putusan pengadilan itu mau buktinya 1000 pun tetap ini perkara restitusi. Dan perkara restitusi adalah kewenangan di PPNS, Dijen Pajak. Sama seperti perkara cerai untuk orang Islam kewenangan pengadilan agama. Lu mau nambah 1000 bukti pun tetap itu kewenangan pengadilan. Untuk yang Chinese atau umum lain ke pengadilan umum. Mau lu tambah bukti sekalipun tidak akan bisa kewenangan itu berpindah ke pengadilan militer. Kalau perkara perceraian sama restitusi pajak disebutkan ya Dijen Pajak gitu loh. Ini kan bukan masalah restitusi. Bukan, ini kan terpajak mengatakan ini bukan perkara korupsi. Kalau restitusi itu bukan perkara korupsi. Ngerti nggak sih? Hanya tidak dianggap tidak ada Bang itu yang Makanya ada tindak pidana juga, tapi tindak pidana pajak. Ngerti nggak? dianggap fiktif itu kan artinya Itulah namanya tindak pidana pajak. Ngerti nggak? Itulah namanya tindak pidana pajak, makanya karena sudah ada undang-undang pajak. Di undang-undang pajak disebutkan kalau ada Ya, pemirsa, demikian keterangan dari Bapak Haritanu Sudipius usai diperiksa sebagai saksi Mobile Aid di Kejaksaan Agung dan juga keterangan dari Hotman Paris selaku kuasa hukum dari Bapak Haritanu Sudipius.